Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin Bapak Ibu pembina, mohon izin kakak senior, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman Rasid. Saya dari Politeknik Kelautan Perikanan Karawang Kampus Lampung. Saya mengambil jurusan Teknik Penangkapan Ikan dan saya berasal dari Garut. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu makna dari Pancasila itu sendiri. Makna dari Pancasila itu sendiri menurut saya adalah Pancasila tersebut dijadikan dasar negara ataupun landasan sebuah negara ataupun fondasi utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar negara ini memiliki bangsa-bangsanya yang kuat, tidak rapuh sedikit pun, bahkan tidak tergoyahkan. Mungkin itu menurut saya. Dan Pancasila ini dijadikan pedoman hidup untuk mengatur bangsanya. Mungkin kalau kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bahkan akan terjadinya keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian lanjut ke penerapan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan dua nilai Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang tunggal. Nah, di mana bintang tunggal tersebut dapat kita artikan bahwa kata tunggalnya itu adalah satu. Nah, maka dari itu sudah jelas bahwa di Indonesia ini kita menganut agama yang memiliki satu Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya pahami. Nah, bagaimana contoh penerapannya? Di sini saya mencatat 4 poin, yaitu yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Sudah jelas kita harus dituntut untuk mematuhi perintah dari Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita dituntut untuk menerapkan toleransi kepada setiap umat beragama. Kita patut menghargai, memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan agama di Indonesia ini. Yang ketiga, tidak menghina ataupun merendahkan agama lain. Sudah jelas itu sangat tidak diperbolehkan di Indonesia ini, tetapi masih banyak yang melakukan tersebut. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, generasi milenial, generasi penerus bangsa, kita harus mengamalkannya dengan baik, nilai-nilai Pancasila ini. Yang keempat, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Di dalam agama itu tidak ada namanya pemaksaan untuk menganut agama yang kita miliki, bahkan kita dituntut untuk menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini dilambangkan dengan rantai emas. Nah, kalau kita perhatikan di rantai emas tersebut ada yang berbentuk segi empat dan ada juga yang berbentuk lingkaran. Nah, yang segi empat tersebut dilambangkan sebagai laki-laki dan yang lingkaran dilambangkan sebagai perempuan. Nah, mengapa begitu? Karena antar kaum itu harus bersatu, memiliki sifat bekerja sama, memiliki kebersamaan agar kuat seperti rantai tersebut. Nah, bagaimana contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Saya di sini mencatat 4 poin. Yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial maupun yang lainnya. Sudah jelas kita itu tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat, peduli terhadap masyarakat, memiliki sifat empati terhadap masyarakat yang lainnya.
Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain-lainnya. Sudah jelas bahwa kita di dalam berteman jangan sampai pilih-pilih. Bahkan banyak kejadian yang kaya dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin, tidak seperti itu. Kita diam di negara Indonesia ini harus memiliki rasa kebersamaan. Yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Sudah jelas ketika rakyatnya berbeda pendapat dengan pemerintah, bahkan pemerintah membuat aturan yang rakyat tidak setuju, di sini kita harus berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.